Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Video kali ini aku akan bahas tentang perkembangan peradaban manusia. Dan di video kali ini akan aku sajikan secara garis besar. So, simak video ini sampai habis and check it out. Oke everyone, karena aku udah nyiapkan materi untuk kita bahas di video kali ini tentang perkembangan peradaban manusia. Ada yang tahu gak sih apa itu perkembangan peradaban manusia? Jadi, sudah aku rangkum ya, perkembangan peradaban manusia itu adalah proses evolusi yang mencakup perubahan sosial, budaya, politik, teknologi yang terjadi sepanjang sejarah umat manusia. Dan kehidupan awal ini dimulai dari Homo sapiens di masa prasejarah hingga masyarakat global modern saat ini, seperti kita. Jadi, tahap-tahap perkembangan peradaban manusia itu yang pertama ada zaman prasejarah. Kemudian yang kedua ada zaman sejarah atau peradaban awal. Setelah zaman sejarah, yang ketiga ada zaman klasik atau kekaisaran dan filsafat. Yang keempat abad pertengahan. Yang kelima zaman modern awal. Yang keenam revolusi industri. Dan yang ketujuh adalah zaman kontemporer, yakni abad ke-20 hingga sekarang. Dan karena video ini akan aku jelaskan secara garis besar, kita masuk ke zaman prasejarah, yakni zaman ini tuh berlangsung sebelum ditemukannya tulisan, mencakup fase-fase awal kehidupan manusia. Yang pertama ada Paleolitikum atau biasa disebut sebagai zaman batu tua. Dan sekitar 2,5 juta tahun hingga 10.000 tahun yang lalu. Ciri-cirinya, manusia itu hidup nomaden sebagai pemburu dan pengumpul. Kemudian mereka masih menggunakan alat-alat yang sederhana seperti batu, kayu, dan juga tulang belulang. Yang kedua yakni ada Mesolitikum atau zaman batu tengah. Periodenya sekitar 10.000 sampai 8.000 tahun yang lalu. Ciri-cirinya yakni peralihan dari pola hidup yang nomaden, yang awalnya tadi nomaden, sudah menjadi semi-nomaden. Kemudian ada penggunaan alat-alat batu yang lebih halus, jadi sudah tidak menggunakan yang sederhana ya, sudah ada peningkatan. Kemudian eksperimen awal untuk bercocok tanam dan domestikasi hewan. Mereka juga hidup di gua-gua atau pondok dekat sumber air. Kemudian ada Neolitikum atau zaman batu baru. Periodenya sekitar 10.000 sampai 4.000 tahun yang lalu. Ciri-ciri revolusi pertanian, mereka sudah mulai bercocok tanam seperti gandum dan juga padi. Dan juga mereka sudah mulai beternak, contohnya kambing dan juga sapi. Pemukiman permanen sudah mulai terbentuk. Kemudian hierarki sosial muncul karena pembagian kerja seperti petani, pengrajin, dan juga pemimpin. Kalau pada zaman di awal tadi alat bantunya masih sangat sederhana, di zaman ini teknologinya sudah lebih halus lagi. Contohnya seperti kapak persegi, pembuatan gerabah untuk menyimpan makanan dan air, dan awal penggunaan tenun dan pakaian dari serat alami. Zaman logam terjadi sekitar 4.000 tahun yang lalu. Ciri-cirinya yakni penggunaan logam, tembaga, perunggu, besi untuk alat dan senjata. Jadi lebih meningkat lagi. Kemudian ada perdagangan antar wilayah itu semakin berkembang dan masyarakat mulai terorganisasi dalam struktur yang lebih kompleks seperti kepala suku. Kita lanjut ke yang kedua. Setelah tadi sudah ada zaman prasejarah, kita lanjut ke zaman sejarah atau disebut juga peradaban awal. Zaman ini dimulai dengan penemuan tulisan sekitar 5.000 tahun yang lalu, menandai transisi dari prasejarah ke sejarah. Pada masa ini itu sudah muncul peradaban di lembah sungai. Contohnya di Mesir kuno atau Sungai Nil itu sudah ada pembangunan piramida sebagai makam Firaun. Dan kemudian juga ada perkembangan sosial dan juga budaya. Jadi contohnya itu perdagangan antar daerah berkembang melalui jalur darat dan juga laut. Kemudian kita lanjut ke zaman yang ketiga, yakni zaman klasik atau kekaisaran dan filsafat. Periode ini mencakup kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan, filsafat, seni, dan pembangunan pemerintah.
Pada zaman ini ada peradaban Yunani dan juga Romawi. Yunani seperti demokrasi pertama di Athena, kemudian filsuf besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Di Romawi, yakni pembangunan infrastruktur besar seperti jalan, jembatan, dan akuaduk, sistem hukum yang menjadi dasar hukum modern. Setelah peradaban Yunani kuno, juga ada peradaban di Asia, seperti Tiongkok, yakni jalur sutra menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tengah dan Eropa. Kemudian di India juga terjadi perkembangan agama Hindu dan Buddhisme. Nah, dari zaman klasik kita menuju ke zaman yang keempat, yakni zaman Adab Pertengahan atau feodalisme dan Islam. Jadi, setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, dunia ini memasuki abad pertengahan. Eropa, sistem feodalisme menjadi dasar ekonomi. Gereja Katolik berperan penting dalam kehidupan sosial dan juga politik. Kemudian Islam, Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan. Dan penemuan dalam matematika, kedokteran, dan juga astronomi terjadi pada abad pertengahan. Kemudian yang kelima, yakni zaman modern awal atau Renaissance dan revolusi. Periode ini tuh mencakup kebangkitan ilmu pengetahuan, seni, dan juga penjelajahan. Yang keenam yakni revolusi industri, terjadi pada abad ke-18 sampai 19. Di abad ini sudah ada penemuan mesin uap, rel kereta, dan juga pabrik. Urbanisasi besar-besaran, masyarakat berpindah dari desa ke kota, itu juga terjadi pada revolusi industri. Kemudian kapitalisme menjadi sistem ekonomi utama. Terakhir adalah zaman kontemporer, terjadi pada abad ke-20 hingga saat ini. Terjadi kemajuan teknologi, contohnya sudah ada penemuan listrik, telepon, pesawat, dan juga internet. Revolusi digital dan kecerdasan buatan. Globalisasi contohnya, dunia semakin terhubung melalui perdagangan, teknologi, serta budaya. Yang terakhir, ada tantangan modern, perubahan iklim, konflik, geopolitik, dan ketimpangan ekonomi menjadi isu global saat ini. Kita sudah sampai di ujung. Jadi kesimpulannya, perkembangan peradaban manusia merupakan proses yang panjang dan melibatkan berbagai kemajuan dalam teknologi, organisasi sosial, dan budaya. Keunggulan utama Homo sapiens itu adalah mempunyai kemampuan beradaptasi, inovasi, dan kerjasama dalam skala yang besar yang telah membawa kita dari kehidupan prasejarah hingga masyarakat global modern. Yap, itu dia penjelasan secara garis besar mengenai perkembangan peradaban manusia dari video aku kali ini. Buat kalian yang udah nonton sampai habis, terima kasih and sampai jumpa.